Leaders Talk tribunbengkulu.com. Program yang ditawarkan ya untuk wilayah Bengkulu, pertama ada promo tambah daya ya, untuk naik daya sampai dengan 7.700 ya, hanya membayar 271 ribuan ya. Nah, itu kita harapkan bisa bermanfaat bagi yang mungkin masih kurang uangnya untuk tambah daya secara normal ya. Kita harapkan itu bisa membantu ya, membantu kalangan bisnis, kalangan rumah tangga. Yang kedua adalah kita ada program penggunaan motor listrik, kendaraan listrik ya, kendaraan listrik yang kita sudah sediakan fast chargingnya di depan ya. Itu kita harapkan nanti bisa membuat masyarakat Bengkulu bisa lebih efisien lagi dalam menggunakan energi bagi kepentingan mereka. Mungkin itu dua program utamanya. Kita harapkan masyarakat bisa menerima manfaatnya, mendapat manfaatnya untuk pelanggan itu sendiri. Karena dengan PLN Mobile itu sangat mudah ya. Apapun ada di situ. Mau beli motor listrik ada, mau nyatat KWH meter rumah yang sering ditinggal, tinggal masuk PLN Mobile, foto KWH-nya, nanti kami akan masukkan ke dalam rekening listriknya. Dan kalau ada gangguan langsung dari situ lebih murah ya. Tinggal klik, pilih apa pengaduannya atau apa gangguannya, nanti bisa dipantau sampai dengan saya bahkan ya, bisa terpantau dengan saya. Jadi PLN Mobile itu sungguh sangat memudahkan ya. Mungkin biayanya sangat rendah gitu ya, hanya tinggal download ya, sehingga nanti sangat banyak lah manfaatnya ya. Bayar listrik, beli token bisa juga di situ ya. Bayar listrik, beli token bisa di situ. Ya, kita harapkan pelanggan PLN semuanya mendownload, kemudian masuk, nanti kan masuk ada ID pelanggan dimasukkan, nanti dari situ bisa dilayani dengan lebih baik lagi. Dia yang bisa mengayomi, mencari solusi dan mengambil keputusan. Nanti masyarakat Bengkulu bisa lebih menggunakan energi baru terbarukan. Kata Pak Menteri BUMN kan PLN ini jantungnya Indonesia. Kita harus terus ya memompa darah ya, supaya bergerak ini Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, berjumpa lagi dengan saya di program Leaders Talk tribunbengkulu.com. Hari ini kita sudah berada di kantor PLN UP3 Bengkulu. Bersama kita sudah ada Bapak Muhammad Sabdinur, manajer PLN UP3 Bengkulu. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Selamat datang. Siap, sehat. Kita bincangnya santai-santai saja ya, Pak ya. Ini kan pada tanggal 27 Oktober 2023 ya, Pak. Ya. Nanti ada peringatan Hari Listrik ke-78. Betul. Ya, Pak. Biasanya peringatan setiap tahun ini apa sih, jadi momentum seperti apa yang diharapkan oleh PLN ke masyarakat khususnya itu, Pak? Oke, ya kemarin kami baru memperingati Hari Listrik, listrik ke-78 ya. Sebenarnya jadi PLN ini sama umurnya dengan Republik Indonesia. Republik Indonesia, cuman PLN hadir terbentuknya di 27 Oktober. Nah, yang kita harapkan dari ini bahwa kita terus meningkatkan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa listrik itu membuat kehidupan mereka lebih baik. Iya, betul. Mungkin seperti itu untuk ini. Dari tahun ke tahun kita harapkan pelayanan kita menjadi momen yang diingat sama masyarakat, bahwa mereka sebenarnya kalau di PLN kan kalau tidak diingat itu kan berarti nggak pernah mati lampu. Ya, kita harapkan seperti itu gitu ya, kita harapkan seperti itu. Jadi masyarakat bisa memakai listrik, membuat perekonomian menjadi lebih. Nah, Pak, kalau
skala 1 sampai 10 untuk pelayanan PLN di Bengkulu ini sudah ada di angka berapa sih, Pak? Waduh, itu pertanyaannya jangan ditanya ke saya. Mungkin dari masyarakat ya, nanti dari masukan itu kita perbaiki. Misalnya kalau kita di skala 7, berarti masih banyak berarti PR-nya. Ya. Kita belum pernah itu ya, mengadakan polling. Mungkin sebaiknya kita lakukan polling gitu ya. Tapi selama saya di Bengkulu ya, beberapa mungkin sudah 6 bulan ya, Pak. Iya. Saya belum merasakan mati lampu, Pak. Oh, alhamdulillah berarti. Tapi ingat datang sini. Iya. Alhamdulillah, iya. Ada satu yang saya senang dengan PLN sekarang adalah, Pak, PLN selalu mengingati kalau ada perbaikan jaringan atau ada mereka mau mengerjakan misalnya memangkas batang-batang pohon, itu selalu diingatkan terlebih dahulu. Kiraan nanti akan padam dulu nih 1 atau 2 jam, dan kita sudah siapin HP penuh-penuh cas semua. Nah, itu apakah itu salah satu layanan yang memang di-create agar PLN lebih bermasyarakat gitu ya, Pak? Betul. Jadi kita kan sudah pada customer experience ya, bagaimana pelanggan customer kami itu bisa merasakan pelayanan kami lebih baik ya. Jadi hal-hal yang perlu kami misalnya infokan apakah lebih dahulu itu kita infokan. Bahkan kalaupun ada misalnya ada rencana pemadaman, tapi misalnya ada ujian tingkat nasional atau penerimaan PNS atau apa, itu kami mungkin kita bisa batalkan. Kalau memang itu urgensi dari pelanggan kami, gitu ya. Yang lainnya kami juga nanti mungkin ada PLN Mobile yang dimana bisa ada notifikasi dan lain sebagainya. Terus kami tingkatkan bagaimana kita menjadi perusahaan yang profesional, berubah, bertransformasi ya. Sudah hampir 3 tahun PLN bertransformasi ya menjadi untuk melayani lebih baik bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, ke depan program-program PLN UP3 Bengkulu ini yang akan ditawarkan ke masyarakat atau yang akan dijalankan tahun ini, tahun depan, dan kemudian itu apa saja sih, Pak? Kalau program ya secara umum kita yang terbaru ada tambah daya gratis ya. Ada tambah daya. Ada diskon tambah daya ya. Diskon tambah daya. Itu sebenarnya kalau program itu yang gampangnya Pak lewat PLN Mobile. Mobile ya, betul. PLN Mobile. Di situ ada semua ya, Pak. Di situ ada semua ya. Mungkin saya bisa lihatkan ini ya. Di sini banyak program-programnya ya. Wah iya, kelihatan kali ya. Kelihatan ya. Di sini, nah misalnya ini ada promo tambah daya. Ya ada promo nih, harga spesial biaya penyambungan tambah daya. Ya. Nah di sini ada misalnya dari sampai dengan 7.700, cuman bayar 271.000. Yang biasanya bayar ada yang 3 juta, 4 juta. Nah ini ada promonya. Nah di sini ada semua program-program PLN. Nanti bulan Desember ada ini, ada electric running tapi di Jakarta. Di Jakarta. Nanti kita buat di Bengkulu ya. Kita dibuat di Bengkulu electric running ya. Jadi di sini di PLN Mobile ini sudah banyak program-programnya, ada semua, dan inilah program unggulan kami se-Indonesia. Termasuk layanan masyarakat semua dari situ ya, Pak? Ada di sini, ya. Mau mengadu, mau apa, beli token, ya. Di sini instalasi ada listrikku, ya. Kemudian ada itu apa namanya EV, ya. Bahkan bisa beli EV di sini. Oh bisa ya, motor, Pak ya? Ya. Di sini ada marketplace, ya. Nah dari marketplace ini nanti ada produk-produk yang ditawarkan di sini ya, yang itu berkaitan dengan PLN gitu ya. Itu. Jadi tinggal download aplikasinya PLN Mobile ya, Pak. PLN Mobile. Mobile. Semua program, layanan, info apapun ada di aplikasi PLN Mobile. Di sini juga ada misalnya kalau yang rumahnya sering ditinggal atau rumahnya kosong kalau dia kerja ya. Kalau billernya atau charternya nggak datang, ada
bisa difotoin, namanya swapcam. Jadi setiap tanggal 25 silakan difoto meternya, diupload di sini. Jadi sudah pasti nanti kami ambil yang dari sini. Nah, gitu. Jadi banyak hal-hal kemudahan supaya customer kami itu merasa lebih aman, merasa lebih nyaman. Jadi nggak perlu takut ditembak karena sering kosong. Sekarang udah bisa pakai swapcam namanya. Ada di sini di PLN Mobile. Jadi foto, upload, sudah. Jadi itu solusi untuk keluarga yang sering meninggalkan rumah ya Pak ya. Jadi kalau jangan kan gaya beberapa tahun yang lalu itu kan sering yang namanya, wah kok tiba-tiba bayaran besar sekali itu. Nah, sekarang udah dikasih kemudahan untuk melakukan pencatatan sendiri dan laporkan sendiri melalui PLN Mobile gitu. Nah, itu termasuk adalah layanan PLN dalam mengcover dalam beradaptasi dengan era digital seperti sekarang ya Pak. Betul. Karena nggak bisa dielakkan. Dielakkan ya Pak ya. Terus dengan era digital sekarang tentunya selain kemudahan artinya juga kan kritik masyarakat itu lebih cepat sampai ya Pak ya. Betul. Melalui Instagram, melalui PLN Mobile. Nah, itu bagaimana PLN UP3 Bengkulu ini dalam mengkreat kritik-kritik seperti itu Pak? Oke, selain lewat PLN Mobile ya kami juga ada medsos patrol lah ya. Patroli medsos ya. Setiap ada notifikasi dengan kata PLN kita lihat kalau memang itu keluhan dari masyarakat kita langsung tindak lanjuti ya. Saya bisa langsung tahu, saya kirim ke misalnya di Bintuhan atau di Muko-Muko, saya kirim linknya itu ke manajer di sana, nanti manajer di sana yang tindak lanjuti apakah benar atau seperti apa. Ya kalau nanti misalnya perlu bantuan dari kami akan turunkan misalnya mungkin kabel dan lain sebagainya, material yang perlu perluasan mungkin itu kami akan bantu langsung dari sini. Jadi cepat sekarang ya, kami dapat info dari media sosial, saya kirimkan ke unit-unit, nanti unit-unit langsung ke lapangan. Artinya timnya itu sudah siaga ya Pak ya? Sudah siaga, kami PLN siaga 24 jam. Ya. Trouble-trouble yang paling sering dialami jaringan kelistrikan PLN ini yang disebabkan oleh faktor alam, bencana, itu apa sih Pak, dan di daerah mana gitu yang paling sering gitu? Jadi secara keseluruhan secara sistem Bengkulu ini tidak defisit. Tidak defisit, berlimpah bahkan ya. Cuman memang ada yang jauh-jauh ya. Yang jauh-jauh itu di sistem 20 kV-nya. Nah, tantangan kami yang terbesar itu adalah tanam tumbuh. Tanam tumbuh di sekitar jaringan ya. Ini perlu bantuan dari masyarakat ya untuk jangan sampai kena listrik lah. Batang karetnya, kemudian sawitnya ya. Kalau kami minta tolong, kami diizinkan untuk memampas ya, karena dengan misalnya nih dari sini ke Thais ada 40-50 kilo jaringannya. Ada satu aja pohon yang sering nyentuh, maka Thais akan mati terus. Banyak yang akan terdampak ya. Itu satu pohon aja ya, satu pohon misalnya pohon sawit atau pohon karet ya. Nah ini, tapi selain itu kami juga dengan anggaran kami kita minimalisir ya, yang memang belum ada izin ya, kita minimalisir dengan penggantian atau lain sebagainya. Itu yang tantangan terberat kami, dan memang hampir sama waktu saya ditugas di Lahat kemarin, bahwa tantangan di Bengkulu juga banyaknya kebun-kebun tadi. Iya, Pak ya. Kebun-kebun tadi. Jadi memang kalau mati pun di Bengkulu ini adalah mati yang di daerah tertentu saja. Tentu saja, dan itu bukan karena kekurangan, bukan karena faktor bukan kekurangan listriknya istilahnya ya, tapi karena hanya gangguan itu. Nah, itu sih. Nah, untuk hari-hari ini memang, tapi kita sudah masuk mulai musim hujan ya. Beberapa kemarin PLTMH kami itu defisit air ya. Defisit air, teman mulai awal bulan hujan sudah terjadi. Alhamdulillah ya sudah bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi, Pak. Pak, untuk mengedukasi masyarakat tadi, Pak.
agar tanaman jangan sampai menyentuh jaringan listrik atau jaringan PLN. Terus juga mungkin tiang-tiang listrik mungkin jangan, ada beberapa mungkin masyarakat ya yang menggunakan tiang-tiang listrik itu ada yang untuk digunakan untuk hal-hal yang lain gitu. Nah, itu PLN itu skala untuk mengedukasinya itu apakah bulanan, apakah tahunan, atau seperti apa pola edukasinya itu Pak untuk masyarakat? Ya, kami terus continue ya. Biasanya teman-teman unit itu edukasi per desa atau per kecamatan, pindah-pindah gitu ya. Tapi diutamakan daerah-daerah yang sering terganggu. Nah, jadi misalnya daerah mana yang sering terganggu, kecamatan atau desa, itu yang diutamakan sosialisasi ya. Nah, kalau yang belum yang jarang terganggu ya mungkin kami urutkan agak belakang ya, karena prioritas prioritas ya. Nah, itu jadi kita intens untuk sosialisasi ya, kita mengajak stakeholders lain ya, kepala desa, terus kemudian ada Babinsa, ada Babin Kantipmas ya, kita ajak untuk sosialisasi dan edukasi kekarena listrik ini untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk kebutuhan semua ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk kebutuhan listrik di Bengkulu ini sendiri seperti apa sih Pak? Ya, kebutuhannya lumayan meningkat ya, dalam 2 tahun belakang lumayan meningkat, artinya ada pertumbuhan di sini, ada pertumbuhan ekonomi ya. Permintaan industri juga tinggi ya. Misalnya di Bintuhan ya, di Bintuhan itu banyak tambak ya. Terus di mana kemarin ada juga pabrik sawit yang naik daya ya, artinya kan ini ada pertumbuhan. Kita harapkan juga di utara kemarin juga ada beberapa pabrik yang minta daya ya, di Kepahyang itu juga banyak ya. Nah, itu kita harapkan dengan adanya pertumbuhan permintaan dari industri, dari bisnis, ya itu akan menggerakkan ekonomi kita ya. Kita PLN di Bengkulu itu ready, berapa yang diminta ya, itu kita ready ya. Kemarin bulan September saya nyambung 3,5 mega ya. 3,5 mega ya. Kita siap untuk ini karena Bengkulu itu surplus banyak. Surplus ya Pak ya? Iya, surplus banyak. Artinya siapapun yang butuh listrik itu tersedia ya Pak ya? Tersedia. Jadi bukan belum ada itu bukan karena tidak ada daya gitu Pak ya? Tidak ada daya. Kalau dia mungkin pabrik agak jauh memang akan memerlukan waktu untuk pembangunan jaringan. Jaringan ya. Jadi kalau memang ada pabrik yang punya jalan sendiri dan itu punya dia sendiri, wah cepat kami. Cepat itu Pak ya? Kita layani dengan cepat lah ya. Kalau dia nggak perlu perusahaan jaringan, kami bisa layani dalam 5-10 hari. Adakah sih program atau inovasi khusus atau subsidi dari PLN sendiri untuk kebutuhan rumah tangga yang di bawah UMR ini Pak istilahnya itu? Iya. Untuk pendapatan-pendapatan yang masih di bawah layak ini? Kalau kami dari sisi kami itu bantuan dari sisi pemerintah juga ada ya. Misalnya ada program BPPL dari pemerintah ya kemarin untuk listrik gratis. Gratis. Terus kemudian dari kami ada namanya Light Up the Dream ya. Nah, untuk subsidi sendiri itu asal dia berada di memang NIK-nya dan berada di daerah 3T itu bisa dilayani dengan subsidi ya. Itu aja syaratnya. Jadi memang kita tetap melayani untuk subsidi 4,5 ya, daya 4,5 yang bagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Tantangan terbesar ke depan PLN UP3 Bengkulu ini dalam melayani masyarakat di Provinsi Bengkulu itu apa sih Pak? Kalau dari segi teknis ya, insya Allah mungkin ya tadi tanam tumbuh dan lain sebagainya ya. Dari koordinasi dari masyarakat gitu ya, yang kita harapkan itu tantangan terbesar kami, dan kalau kita kolaborasi saya kira itu bisa diatasi ya. Yang lainnya untuk
keterbatasan daya dan lain sebagainya itu mungkin sudah tersedia ya. Dan ini juga akan ada GI Arga Makmur dan GI Muko-Muko yang akan G itu Gardu Induk ya Pak? Induk yang akan meningkatkan pelayanan ya di Arga Makmur dan Muko-Muko ya. Itu rencananya Desember tahun ini bisa energize ya, sehingga lebih meningkatkan pelayanan ya. Tadinya misalnya Arga Makmur yang dikirim dari Sukamerindu nanti sudah dekat di sana ya. Dari situ tegangan pelayanan itu akan jauh lebih baik dan panjang jaringan lebih pendek, sehingga mudah-mudahan gangguannya akan jauh lebih kecil. Gitu. Jauh sebelum era digital, saya itu sering mendengar kata-kata ada yang maling listrik. Oh iya. Untuk kondisi saat ini, apakah dengan apa? Tadi kan programnya sudah menyentuh masyarakat menengah ke bawah, ada subsidi, banyak sekali program-program kemudahan yang ditawarkan PLN. Apakah maling listrik tadi masih ada Pak sekarang Pak? Masih ada. Sampai sekarang masih ada ya. Kita terus punya petugas yang keliling ya, memeriksa ya. Tapi nanti kita akan coba lebih preventif lagi. Maksudnya seperti apa? Nanti ada program namanya automatic meter reading ya. AMI atau AMR gitu ya. Nah itu yang nanti akan bertahap ya, karena memang banyak pelanggan kita, pelanggan PLN secara nasional ya. Nah itu kalau kita sudah pasang itu bisa dipantau dari sini ya, dari kantor ya. Ketika ada bebannya turun bisa dicek langsung gitu ya. Tapi orang oknum-oknum seperti ini melakukan hal ini, saya rasa bukan karena dia tidak mampu untuk masang secara resmi ya Pak, tapi mungkin karena ada faktor nakal atau segala macam. Iya, memang kalau ini kan misalnya kayak masang listrik kan sekarang jauh lebih mudah dan lebih murah ya. Kayak ini sekarang ada program tambah daya ya, mau naik dari 1.300 ke 7.700 murah sekali kan. Kalau biasanya biasanya itu sampai 3 jutaan, kalau ini cuma 271.000. Nah saya kira memang ya bukannya mereka nggak mampu ya, benar kata Pak ini bahwa mereka memang ada niat yang lain. Iya. Dan itu ancamannya adalah pidana ya Pak ya? Ancamannya pidana kalau tidak diselesaikan pelanggarannya. Ya. Jadi hati-hati nih masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya, jangan sekali-sekali maling listrik. Nah Pak, harapannya ke depan untuk PLN UP3 Bengkulu pasca momentum Hari Listrik Nasional kemarin, apa sih ke depannya harapannya Pak? Ya, ke depannya seperti kemarin ya, kita Hari Listrik Nasional kan tema yang mengakselerasi energi baru terbarukan atau renewable energy ya. Kita harapkan nanti masyarakat Bengkulu bisa lebih menggunakan energi baru terbarukan. Itu listrik di sini listrik. Nah, listrik di PLN di Bengkulu sendiri kan udah banyak nih. Misalnya PLTA Musi di Kepahiang, terus ada PLTA Tes di ini, dan banyak ya di Lebong ya, di Muara Aman itu PLTA. Nah, ini yang terbaru nanti ada PLT Panas Bumi ya. Panas Bumi itu di Ulu Lais juga ya, di Lebong. Nah, kita harapkan dengan banyaknya ini renewable energy di Bengkulu ya, itu masyarakat juga pindah ke listrik ya, sehingga nanti penggunaan bahan bakar fosil bisa lebih ditekan dan yang pastinya lebih murah. Yang pastinya lebih murah dan mungkin nggak antri. Iya betul. Nggak antri. Nah, tadi kita sudah berbicara soal PLN UP3 Bengkulu. Rasanya tidak pas kalau pertanyaan ini tidak kami tanyakan ke narasumber, Bang. Apa itu? Kami itu ada satu pertanyaan khusus untuk narasumber. Kami selalu menanyakan definisi pemimpin menurut Pak Manajer ini apa sih? Oke, definisi pemimpin bagi saya dia yang bisa mengayomi, mencari solusi, dan mengambil keputusan. Itu secara sederhana. Ya itu mungkin kalau sederhananya ya. Kalau yang lebih besarnya ya pasti dia tahu detail ya. Mengayomi itu
artinya dia menerima masukan, terus memberi solusi-solusi. Dengan memberi solusi artinya dia tahu mengenai permasalahan ya. Gitu. Dan misalnya kalau mengambil keputusan artinya memang tanggung jawabnya pemimpin ya. Jadi misalnya kalau terjadi suatu gangguan, terjadi apa yang harus dilakukan ya, diambil keputusannya sehingga bisa jalan ya, bisa jalan. Nanti masyarakat pun bisa merasakan pelayanan yang lebih baik. Gitu Pak ya. Iya. Ada satu pertanyaan yang tertinggal tadi. Prioritas layanan PLN UP3 Bengkulu ini apa sih Pak? Untuk ke depan prioritas layanannya? Kalau prioritas kita sudah menawarkan banyak produk ya, nanti ada di PLN Mobile ya, produk-produknya ya. Yang utama sih sekarang ada renewable energy ya, atau menggunakan listrik ya, menggunakan listrik untuk energi masyarakat ya. Karena kata Pak Menteri BUMN kan PLN ini jantungnya Indonesia. Ya. Kita harus terus ya memompa darah ya, supaya bergerak ini Indonesia. Nah, program-programnya tadi ada listrikku, ada renewable energy ya, penggunaan renewable energy di sini, dan yang lain-lainnya masih banyak lagi ada di PLN Mobile. Gitu ya. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Muhammad Sabdinur ini. Hanya saja keterbatasan waktu beliau karena sangat sibuk ya. Karena kalau Pak Nur lama-lama di sini nanti pelanggan PLN nanti banyak yang mengeluh ini. Ya, sebenarnya saya juga udah bisa mengawasi mana daerah yang mati misalnya. Langsung dari HP ya Pak ya? Langsung dari HP. Nah, ini peta padam. Ini di Bengkulu ada yang padam nih. Itu penyebabnya bisa langsung ketahuan itu Pak ya? Bisa ketahuan. Nah, ini daerah Nusa Indah ya. Daerah nampak Lingkar Bapak Barat ini mati ini. Nah, ini kan. Ini yang mati-mati. Nah, jadi Sumatera ini bisa kelihatan tuh. Gitu. Ini yang mati, ada yang mati. Daerah Jalan Hibrida ya. Nah, ini bisa saya amati langsung. Nah, jadi nanti saya telepon unitnya, apa masalahnya gitu ya. Gitu. Sangat. Seolah-olah bisa kita sekarang dengan digitalisasi, dengan ini PLN Mobile semuanya itu kita bisa mantau ya. Nggak saya harus ke sana gitu ya. Anak buah yang nggak bisa santai Pak. Iya. Nah, bisa santai sebenarnya. Artinya bagaimana cara santainya? Berpikirnya jangan korektif terus, perbaikan terus, ya. Tapi preventif. Iya, betul. Preventif tadi ROW-nya dilakukan, masyarakatnya diajak kolaborasi, terus kemudian kalau ada yang sudah miring-miring segera diganti, ya tadi kan diatur, jadi tidak terjadi gangguan. Bisa ditekan gangguan dengan cara preventif. Gitu. Nah, satu pertanyaan lagi ya Pak ya, karena berhubung sesama perantau ini. Siap. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana tinggal di Bengkulu, Bang Nur? Bengkulu enak ya. Bengkulu dari bulan Juni kemarin, pertama makanannya banyak, terus variasi di sini ya. Saya kemarin di Lahat ya kurang variasi ya untuk makanannya ya. Di sini ada dari misalnya ada wartegnya ada, baksonya banyak, terus Padangnya ada, makanan lautnya gila-gilaan ya. Itu yang banyak karena dulu saya besar itu di Kalimantan. Di Kalimantan di pinggir pantai juga, itu juga makanan lautnya ini ya. Jadi saya di sini enjoy banget makanan lautnya. Jadi serasa balik kampung. Saya waktu di Kalimantan. Nah, untuk misal nih pelanggan PLN nih, misalnya kan ketika ada kayak Pak Nur tadi, ketika ada pemadaman bisa lihat langsung tahu nih, oh ternyata masalahnya di sini. Nah, kalau untuk masyarakat Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sendiri, ketika ada permasalahan listrik padam, hal yang pertama, informasi awal yang mereka harus ketahui itu sumbernya di mana sih lihatnya? Gitu. Yang paling gampang, yang paling murah, PLN Mobile. PLN Mobile tetap ya Pak ya? PLN Mobile itu yang paling gampang daripada nelpon, ada betul. call center, PLN Mobile.
Nah, misalnya ini saya tahu ada 3 gangguan, ada 6, ada 9. Di Bengkulu ini ada 9 gangguan. Ya, ini misalnya ini ya. Nah, ini saya klik yang masih hijau ini artinya dia masih dalam jangka waktunya. Yaitu 30 menit kan. Nah, ini saya tahu pelanggannya nih. Ya, di Tais ada 2, di Curup ada 1, di Kepahyang ada 1, Nusa Indah ada 1, Muaraman ada 1. Nah, ini saya bisa langsung hubungi pelanggan ini. Yang ada nomor WA-nya. Yang ada nomor WA-nya saya bisa langsung hubungi pelanggan. Jadi langsung beritahu ya Pak. Nah, itu. Jadi sudah ada semua gitu. Jadi yang paling murah kalau pelanggan ada gangguan langsung ke PLN Mobile. Di situ ada gangguannya apa, tinggal dipilih. Semuanya nggak harus ngisi-ngisi lagi. Oke. Gitu. Nah ini artinya teman-teman sudah mulai harus beralih nih dari kemarin yang di otak kita ini adalah 1 2 3. Iya. Selalu 1 2 3, 1 2 3. 1, 2, 3. Sekarang ayolah kita harus beralih ke PLN Mobile ini seperti ya. Saya langsung bisa memantau. Iya, Pak ya. Di PLN Mobile itu. Gitu. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, demikian perbincangan kita dengan Pak Muhammad Sabdinur, manajer PLN UP3 Bengkulu. Saksikan terus Leaderstock tribunbengkulu.com hanya di YouTube tribunbengkulu.com. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.